Shalom sahabat Evangeli, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali kita di God Morning. Yang pastinya hari ini, hari Rabu, ini akan spesial banget bersama Romo Petrus Santoso. Oke, mari kita undang Romo Petrus Santoso ya, sambil menunggu sebentar. Nah, ini dia. Kita tunggu ya untuk Romo Santoso sendiri. Selamat Halo Romo. Selamat pagi. selamat pagi. Selamat Iya, pagi. sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat. Luar Iya, biasa. amin. Oke, Romo boleh ya kita nyanyi satu lagu dulu Apa? ya. Kita nyanyi Oh, satu boleh. lagu dulu ya sebelum kita Ya. memulai acara hari ini. Kita akan Oh, kamu menyanyikan tiba-tiba kok pengen nyanyi. Luar biasa. pengen menyanyikan ini lagu yang hanya Apa? dekat kasihmu Bapa jiwaku Oh ya ya. itu ya, tapi mungkin refnya aja ya tuh lebih mengena Oh, gitu. ya. Refnya Oh, mari kita nyanyikan ya sahabat Evangeli. Bagi yang tahu boleh silakan menyanyikan juga di dalam hati atau bersama-sama dengan kita pada hari ini ya. Saya bacakan ya, refnya seperti ini. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku saat kehidupan memancar senantiasa. Kalau nggak salah namanya, judulnya lagunya Hanya Dekat Kasihmu Bapa. Tapi kita nyanyikan bagian refnya saja. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku saat kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku saat kehidupan memancar senantiasa. Mari kita resapi satu lagu pujian ini dan kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Amin. Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di sini dalam acara God Morning bersama Romo Santoso, ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya kami mau mengundang Engkau, biarlah Engkau turut hadir bersama-sama kami di dalam acara ini ya Bapa. Biarlah segenap firman yang disampaikan melalui Romo Santoso dapat senantiasa memberikan kami sukacita, memberikan kami pengertian. Biarlah firman-Mu
yang menaburkan hati kami dan membuat kami bahagia dan bersukacita. Peracaralah ya Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan seluruhnya kepadamu. Demi Kristus mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Dan Roh Kudus. Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom sahabat Evangeli, semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di God Morning. Oke Good Romo, morning. saya Iya. bacakan dulu ya Romo ya, untuk bacaan Injilnya ya. Oke. Oke, Siap. Silakan. hari ini kita akan membacakan bacaan Injil dari Lukas. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab, Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Yes. Yes, silahkan Romo Baik, saya Iya, saya ingin seperti biasa itu memberikan beberapa poin supaya membantu kita dan sekaligus juga memperdalam bacaan Injil hari ini. Tema yang saya pilih untuk IG Live pagi ini adalah butuh tanda. Ah, begitukah? Jadi itu tema yang saya pilih. Maka pada kaitan ini, Dr. Livia dan juga teman-teman yang ikut dalam IG Live, saya akan membaginya dalam 3 poin. Yang pertama, kita fokus dengan kata tanda. Ya, kita fokus dengan kata tanda. Kita buat jelas dulu apa yang dimaksud dengan tanda. Maka ketika saya membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi sambil mengingatkan kita semua kalau kita itu punya informasi itu harus dicek setiap kata dan lain sebagainya supaya jelas, supaya kita tidak menyampaikan berita yang hoax ya. Jadi sumbernya itu harus jelas. Maka menurut KBBI ya, kata tanda itu di sini ada kurang lebih 5 hal. Ya, saya akan mengurainya secara sederhana. Yang pertama, tanda itu menyatakan sesuatu. Ya, tanda itu menyatakan sesuatu. Saya ambil contoh, misalnya alarm. Itu kan menyampaikan sesuatu supaya kita segera bangun. Meskipun kalau badan kita capek, tidak mudah bagi kita untuk bangun. Nah, tapi alarm jam itu mengingatkan kita supaya kita bangun. Lalu ada suara ayam berkokok kalau kita di kampung. Itu tanda bahwa kita harus bangun juga ya, tanda sudah pagi itu harus bangun. Lalu kalau misalnya ada suara ambulans, ya toh, itu tanda bahwa ada orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, atau kalau di Hong Kong ini kalau ada suara ambulans itu ada kebakaran atau apalah kurang lebih seperti itu. Lalu ada sirene, itu tanda bahaya. Jadi
tanda itu benar-benar memberikan sesuatu, mau menyatakan sesuatu. Jadi kita dikasih warning, itu sehingga kita sadar akan situasi yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanda bisa dikatakan sebagai gejala. Apalagi sekarang ini kan kalau orang sudah mulai batuk-batuk atau pilek atau demam, itu sudah tetangga-tetangga atau teman kita mengatakan, jangan-jangan kamu kena COVID. Nah, seperti itu kan. Jadi ada gejala yang sedang kita alami. Nah, biasanya itu dikaitkan dengan sesuatu juga, itu menjadi tanda. Lalu yang berikutnya adalah tanda juga bisa dikaitkan dengan yang namanya bukti. Yaitu ada bukti. Jadi kalau misalnya kita ada tanda, di situ ada bukti. Itu bisa misalnya kita lihat, ini berkaitan dengan kolaborasi atau sinergi dengan seseorang saat kita bekerja. Kita setiap hari kok melihat pribadi ini sangat egois, kemudian emosional, mudah marah, mudah tersinggung, pinginnya selalu dipuji. Lalu akhirnya itu jadi tanda bukti, kayaknya susah ini kerjasama dengan pribadi seperti ini. Jadi ada bukti-bukti yang meyakinkan kita juga. Lalu tanda juga dihubungkan dengan yang namanya lambang. Ya, jadi banyak sekali yang kita miliki ya, tanda-tanda yang dalam bentuk lambang. Misalnya kalau kita ada kegiatan, kita sedang membawa rombongan supaya kita tidak hilang, gitu, itu biasanya ada tandanya kan. Kalau biasa yang ikut tur itu, biasanya yang guide turnya itu akan membawa tanda itu. Pokoknya nanti kalau misalnya ini tandanya saya angkat, kalian harus ikut. Ya, jadi banyak sekali yang seperti itu. Kalau enggak bisa hilang. Apalagi ibu-ibu kan, kalau sudah di mall itu langsung shopping kan, matanya jadi hijau kan. Nah, itu maka guide turnya itu harus membatasi waktu dan juga memberi tanda. Kalau sudah saya angkat berarti kita harus jalan dan seterusnya. Lalu yang terakhir, tanda juga berkaitan dengan yang namanya petunjuk. Ya, petunjuk. Nah, saya ambil contoh konkret aja kalau kita melihat kalimat itu ya. Kalimat itu kan ada titik, ada koma, ada titik koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Nah, kalau misalnya dalam kalimat tidak ada tanda-tanda atau petunjuk seperti itu, ya kita kalau membaca sesuatu ya lurus saja. Jadi bosan juga kita. Tapi kalau ada tanda titik koma, nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang tanda itu maknanya sangat luar biasa. Nah, maka sekarang poin yang kedua, mengapa akhirnya Yesus bicara soal tanda? Dan lihatlah, Yesus langsung mengatakan tadi, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Yeah. Nah, dari balik kata itu, sebenarnya mau mengatakan angkatan ini tidak peka. Ya, angkatan ini tidak peka. Angkatan ini bebal. Angkatan ini tidak punya sense, ya, untuk melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah ditunjukkan. Maka Yesus langsung mengatakan, tidak akan diberikan tanda yang lain selain tanda Yunus. Dan juga tidak akan diberikan kebijaksanaan atau hikmat yang lain yang diberikan selain hikmat dari Salomo. Nah, contohnya jelas. Karena kata-kata Yunus, orang-orang yang ada di Ninive itu bertobat. Lalu, karena kebijaksanaan dan hikmat dari Salomo, maka ratu dari selatan itu datang kepada Salomo untuk mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Artinya apa? Artinya adalah tanda pertobatan itu sudah diberikan. Tanda hikmat itu sudah diberikan. Tapi orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu masih menuntut yang namanya tanda. Nah, justru kalau misalnya kita lebih teliti membaca Injil hari ini, kita akan mengatakan Yesus kemudian mendeklar, menyatakan yang di sini lebih besar daripada Yunus. Yang di sini lebih besar daripada Salomo. Nah, artinya apa? Artinya supaya kita tidak menuntut yang namanya tanda lagi. Karena semakin jelas. Nah, sekarang saya kaitkan dengan lagu yang tadi dinyanyikan oleh Dr. Livia. Sangat malah justru membantu tadi. Jadi dalam referen tadi kan dikatakan soal mengenal. Ya. Jadi kita dalam relasi dengan Tuhan itu harus sampai kata yang namanya mengenal.
Karena apa? Nah, ini kalau saya kaitkan dengan dua hal. Yang pertama, ketika Yesus bicara tentang gembala yang baik, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang dikatakan oleh Yesus adalah Yesus tidak hanya tahu nama kita, gitu, masing-masing, tapi dia mengatakan bahwa kita mengenal suaranya, ya. Kita dikenal nama kita masing-masing, dan kita juga mengenal suaranya. Kita bisa membedakan dalam relasi dengan Tuhan, atau dengan relasi dengan sesama, bahkan kalau kita itu dekat, kita belum melihat wajah teman kita saja, kita sudah tahu, oh ini suaranya Dr. Livia, oh ini suaranya Livina, oh ini suaranya si Thomas, oh ini suaranya Sinta. Kita tahu, karena kita sudah mengenal, ya, sudah mengenal. Nah, Tuhan Yesus dalam gembala yang baik itu, dalam perumpamaan gembala yang baik, dia tidak hanya mengenal nama kita, tetapi dia juga mengenal suara kita. Nah, maka dalam relasi dengan Tuhan, kita juga harus sampai kepada mengenal suaranya Tuhan. Yang saya maksud adalah bukan bahwa kita lalu melihat di hadapan kita Tuhan bicara dengan kita, ngomong dengan kita, tidak. Ya, tapi kita bisa merasakan kan, kalau kita merasakan dalam relasi dengan Tuhan, dalam doa kita bisa benar-benar merasakan, oh ya Tuhan mengenal diriku. Bahkan ada satu lagu itu sampai Tuhan itu menyelidiki, ya, menyelidiki apa yang terjadi di dalam diri kita. Hati kita dikenal oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dalam Mazmur 139. Wah, kalau teman-teman yang ikut dalam IG Live ini membaca Mazmur 139, wah di sana mata kita dibuka. Karena kemana saja kita berada, kita mau duduk, kita mau berdiri, kita mau tidur, kita mau pergi ke utara, selatan, ke timur, ke barat, ke dunia orang mati, Tuhan ada di sana. Wah, itu luar biasa. Jadi ini yang mau saya katakan dengan yang namanya pengenalan, sekaligus juga tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga sebagai kesimpulannya, Tuhan itu benar-benar dalam Injil hari ini mengatakan, sudahlah, tidak perlu cari tanda lagi. Ketika kamu mengenal diriku sebagai Tuhanmu, Yesus itu, maka tidak dibutuhkan lagi tanda-tanda yang lain. Karena buktinya jelas. Tuhan hadir mencintai kita, Tuhan hadir menyelamatkan kita, dan Tuhan hadir akan senantiasa menuntun hidup kita. Maka kembali kepada tema kita. Apakah kamu masih butuh tanda juga? Kalau pertanyaanmu sama, saya masih butuh tanda, saya akan mengatakan, kamu termasuk angkatan yang jahat. Saya pakai kata-katanya Yesus ini. Kamu termasuk angkatan yang jahat. Apakah kamu tidak tahu bahwa Yesus yang kamu imani sekarang lebih besar dari tanda yang kamu minta? Apalagi dalam renungan hari ini saya juga buat renungan yang panjang itu tentang tanda. Salah satunya adalah tanda salib. Karena setiap hari, setiap saat kita membuat yang namanya tanda salib. Kalau teman-teman mau baca, silakan dibaca di IG saya, atau WhatsApp yang saya kirim, atau juga di Facebook saya. Begitu. Begitu, dokter. Silakan. Wah, banyak sekali nih, Romo. Tentang tanda. Sebetulnya ini menarik, Romo. Iya. Karena kita terkadang ya itu ya. Iya. Karena ini kita terkadang tuh Iya. menghubungkan dengan tanda-tanda. Dan banyak banget mungkin dari Iya, pengalaman banyak. beberapa teman juga ya. Sering kita meminta, Tuhan bener nggak ya ini? Tuhan kita ini begini nggak ya? Terus waktu pas Romo Santos bilang, angkatan ini angkatan yang jahat. Waduh, itu langsung kayak gimana ya? Kan kita maksudnya selama ini kita hidup kan selalu terkadang kan kita meminta ya Romo buat Tuhan, buat tanda ini apa benar gitu kan. Tuh kalau iya. Terus kalau misalnya kita berdoa seperti ini kan tanda itu ternyata adalah sesuatu yang banyak sekali ya. Jadi tanda tuh memang diberikan dan kita terkadang jadi malah ujungnya lebih kayak menuntut gitu ya Romo. Kalau misal tandanya nggak sesuai jadi kayak merasanya gak dijawab, gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa merasa kayak gitu karena ya dibalik lagi ya ternyata tanda yang utama adalah tanda pertobatan, yaitu tanda Tuhan Yesus sendiri ya Romo ya. Jadi gini dokter ya, teman-teman juga, saya sekali lagi ya dalam
refleksi kita pagi ini, saya mengatakan kamu minta tanda itu sah-sah saja. Saya tidak mengatakan bahwa itu buruk atau tidak. Tidak, saya tidak mau mengatakan itu. Karena saya juga mengalami proses di mana ketika saya berdoa juga dulu selalu kan minta yang namanya tanda. Sehingga dikatakan demikian, ada dua kutub kan, dua kutub. Dari manusia itu selalu permintaannya itu bersyarat. Selalu bersyarat. Dalam doa juga bersyarat. Tuhan, saya minta ini, kalau nanti saya diberi ini, saya akan melakukan ini. Itu otomatis, ya, yang kita lakukan itu. Tapi dari sisi Tuhan, cinta Tuhan itu tidak bersyarat. Nah itu, tidak bersyarat. Nah buktinya besok dokter, bacaannya itu luar biasa yang besok. Bacaan besok itu luar biasa, karena besok itu diberi 3 kata itu, 3 kata kerja itu. Kamu minta, kamu mencari, dan kamu mengetuk. Nah itu besok itu nanti kaitannya dengan besok itu luar biasa. Karena yang bacaan kemarin kan kita diajari tentang berdoa, Bapak kami. Bapak kami. Ya, kalau kamu berdoa itu jangan seperti orang munafik, kamu macam-macam, nggak jelas ngomongnya. Maka Yesus mengajari kita kemarin kan doa Bapak kami. Oke, lalu sekarang kita diajari tentang tanda karena ada angkatan yang bertanya itu, lalu yang besok itu benar-benar bicara tentang doa. Itu, lihat, ketika doa, sebenarnya tanpa kita minta syarat pun, Tuhan sudah kasih jalan. Jadi kalau kamu doa, mintalah. Kamu minta. Tapi kalau kamu minta, bukan atas nama gunung, atas nama pohon, atas nama dewa-dewi, gitu. Tapi kalau kamu minta, dalam namaku. Yesus mengatakan, kamu kalau minta dalam namaku. Itu kan, dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu harus mencari, itu kan kata kerja. Lah kamu tidak bisa hanya doa saja 1 hari 1 malam tanpa mau bekerja. Yakobus mengatakan dalam suratnya bab 2 ayat 17, ya namanya doa iman tanpa perbuatan mati. Iya itu dalam Yakobus kan, iman tanpa perbuatan mati. Maka Tuhan mengatakan carilah. Ya carilah. Itu. Lalu kata kerja yang ketiga adalah ketuklah. Nah, dalam bahasa saya sampai saya mengatakan ketuklah hatinya Tuhan. Karena kan Tuhan itu kan mudah sekali berbelas kasih kepada kita. Tapi kalau kita mengetuk hatinya Tuhan asal-asalan, nggak bisa. Jadi kalau mengetuk Tuhan itu sampai Tuhan juga mempunyai belas kasih. Karena apa? Dikatakan jelas sekali dalam kitab Wahyu bab 3:20. Ya, bab 3:20 dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya. Nah itu, jadi siapa yang membuka, maka aku akan masuk. Nah, sehingga itu yang mau saya katakan, dokter tadi, memang ya dalam proses saya mengatakan kita minta ini itu sah-sah saja, silahkan. Tapi kita harus tahu inti, ya inti ketika kita berdoa. Dan Tuhan sudah kasih tuntunan itu untuk besok. Yaitu kita benar-benar meminta, kita benar-benar mencari, dan kita mengetuk hatinya Tuhan. Nah itu, sebenarnya komplit sebenarnya, kita itu sudah komplit dikasih tuntunan itu. Iya Romo, betul. Iya. Kita selalu dikasih tuntunan, Iya. tapi terkadang kitanya sendiri yang masih suka ragu ya Romo ya. Makanya mungkin dibilang nggak sabar. Ya, nggak sabar. Itu. Benar, itu yang kita kecenderungan kita itu nggak sabar. Kita kan pikirannya gini loh dokter, kita pikirannya kan mukjizat itu harus segera terjadi. Itu yang konsep kita kan di situ. Jadi kalau saya doa, harus segera dijawab. Kalau saya doa, saya harus mendapatkan mukjizat. Kalau saya doa, pokoknya semuanya tergabul. Kalau tidak, kita mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak memperhatikan saya. Padahal Tuhan itu maha tahu, kayak lagumu tadi. Iya. Yaitu Tuhan mengenal kita itu, iya, gitu. Kadang-kadang Tuhan lihat kita itu siap betul, belum. Kalau kita tidak siap ya malah kaget nanti, kan gitu. Ya maka Tuhan selidiki betul hati kita sampai kita benar-benar siap. Tuhan kalau kasih kan tidak asal-asalan. Misalnya ada orang minta, masa sih ada orang yang minta roti lalu dikasih batu. Ada orang yang minta ikan dikasih kalajengking, kan tidak mungkin. Tuhan kan wong Bapa sangat sempurna. Seperti itu. Betul Romo. Iya. Romo, ini ada tanggapan dari sahabat Evangeli. Oh, gimana? Dari Ibu Iren Sugiharto. Bagaimana kita dapat mengenal dan peka terhadap kehendak Allah?
Nah, berhubungan dengan tanda Oh, ya itu. nah, aku tanya, kalau misal tanya soal kepekaan, gimana pengalaman doamu? Nah, Nah, itu. Jadi, karena gini, ini sangat mudah dijawab. Kenapa? Karena dari pengalaman Santo Santa, mengapa mereka mudah mengenal kehendak Tuhan? Karena mereka adalah pendoa. Karena mereka adalah pendoa. Saya sebut Padre Pio. Saya sebut Santo Fransiskus Assisi. Saya sebut Katarina dari Siena. Saya sebut Santa Scholastica. Bahkan saya sebut para rahib, misalnya Antonius, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang peka dengan kehendak Tuhan. Sehingga karena mereka apa? Karena mereka adalah pendoa. Karena mereka pendoa. Maka kalau kita mau menjadi orang yang peka dengan kehendak Tuhan, basicnya adalah kamu harus menjadi seorang pendoa. ya. Begitu. Jadi kalau kita tidak menjadi seorang pendoa, apa yang terjadi? Kita hanya berpikir. Ya, kita hanya berpikir. Ya, toh. Iya. Kita hanya berimajinasi. Jadi berimajinasi. Atau yang paling bahaya adalah kalau kita berhalusinasi. Berhalusinasi. Ini bahaya. Maka pastikan dulu bahwa kita adalah seorang pendoa. Bukan berarti bahwa saya, Dr. Lydia adalah seorang pendoa. Kita sedang berusaha untuk menjadi seorang pendoa. Tapi sejauh yang saya alami secara pribadi, Mbak Irin, bahwa memang ketika kita berdoa dengan tekun setiap saat, jangan bolong-bolong, maka kita bisa merasakan betul maksud dari kehendak Tuhan untuk hidup kita. Begitu jawaban saya. Ya. Wah, cukup jelas ini Romo ya. Jadi kita memang betul sekali, kita selalu diproses untuk rajin berdoa, dan karena kita kan selalu ya diajak komitmen doanya untuk tiap hari, ayo kita doa, jangan sampai bolong. Jadi suatu saat nanti. Dan jangan lupa, dokter, ketika kita berdoa, apa yang kita lakukan? Kita buat tanda. Oh iya. Yaitu tanda salib. Lah itu makanya itu yang saya maksud. Yang saya maksud sebenarnya kita tidak butuh tanda lagi. Karena ketika kita mulai doa, entah bangun tidur, atau mau bekerja, mau makan, melakukan aktivitas, apa yang kita lakukan? Selalu kan kita membuat tanda salib. Dan tanda salib itu udah penuh. Itu tanda kemenangan, tanda pengorbanan, tanda penyerahan diri, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita. Maka Yesus mengatakan, yang di sini itu lebih besar dari Yunus, yang di sini lebih besar dari Salomo. Gitu. Iya, Tuhan Yesus sendiri ya, itu berarti lebih besar dari siapapun iya. juga. Dan mereka masih meminta tanda gitu ya, Romo ya. Iya, maka saya katakan kepada kamu angkatan yang jahat. Jahat sekali. Jahat sekali kamu Rangga. Jahat sekali kamu Rangga, kata cinta. 14 purnama, kamu hilang. Iya, Romo. Aduh. Bagaimana sahabat Evangeli? Mungkin ada yang masih penasaran, mau tanya ke Romo Santoso mengenai tanda-tanda. Masih butuh tanda. Begitu ya. Kalau masih ada, silakan boleh ya. Silakan komen di kolom chat. Dan nanti kita akan berdiskusi bersama untuk memperdalamnya ya, Romo ya. Ya. Maka sekaligus juga untuk menggarisbawahi, dokter, karena tadi kan yang disebut tanda Yunus itu ya, tanda Yunus. Karena kalau kita lihat ceritanya kan sebenarnya Yunus itu mau menghindar juga. Dia nggak mau dipakai oleh Tuhan kan. Sampai dia pergi kan. Dia pergi, lalu kemudian dari kisahnya kan dia masuk ke perut ikan juga kan 3 hari. Karena dia takut juga. Dia takut dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan pertobatan. Tapi ternyata ketika Tuhan berkehendak, kita sendiri yang sebenarnya sangat terbatas, bisa menggunakan kata-kata Yunus yang peragu itu, kemudian orang Ninive benar-benar bertobat. Bayangkan seluruh kota loh. Seluruh kota mendengarkan kata-kata dari Yunus yang sebelumnya peragu. Yaitu peragu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebijaksanaan Salomo. Bayangkan, orang dari jauh, ya, dari selatan, itu berarti kan dari Mesir, dari mana-mana datang menuju ke tempatnya Salomo, hanya mau mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Karena apa? Ketika Salomo diminta oleh Tuhan, kamu mau minta apa? Kekuasaan atau harta?
Tapi yang diminta oleh Salomo adalah berilah saya kebijaksanaan, hikmat itu. Supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ternyata ketekunan yang dimiliki oleh Salomo ini, value-nya ini, memberi berkat bagi banyak orang. Sampai dari Ratu dari Selatan tadi datang. Bukannya ini dari Selatan, bukan Nyai Roro Kidul ya. Tadi disebut Ratu dari Selatan, jangan-jangan nanti ada yang berpikir itu Nyai Roro Kidul. Kan itu Ratu dari Selatan, gitu. Iya. Enggak, joking aja ini. Iya, Ini iya. hanya joke aja. Saya juga kadang-kadang suka kayak gitu, Romo. Maksudnya dulu. Iya. Siapa ini Ratu Selatan? Ratu dari Selatan kan, wah, Nyai Roro Kidul ini, dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Itu kan bahaya juga ya. Iya. Begitu, silakan teman-teman, kalau mau diperdalam lagi, siap. Iya, Gitu. silakan kalau mau diperdalam. Oh ya, mungkin ini menyangkut yang tadi Romo bilang. Sebetulnya tadi menyangkut Nabi Yunus itu di bacaan yang pertama ya, yang dibacaan hari ini juga ya Romo. Yang tentang Bacaan hari ini Yunus. Niniwe. Pertobatan Niniwe. Iya, Niniwe. Betul. Ini udah satu paket nih. Itu enggak. Lah ya, makanya di pertobatan Niniwe itu bayangkan dari raja sampai rakyat kecil kan. Mereka benar-benar tunduk di hadapan Tuhan. Itu kan luar biasa, pertobatan yang seperti itu. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita masa prapaskah. Masa sih kita sudah memasuki hari yang ke-8 tidak bertobat-bertobat. Betapa kerasnya hati kita ini. Ya, betapa kerasnya hati kita. Maka layak kalau kita disebut sebagai angkatan yang jahat. Kalau tidak mau bertobat. Itu sudah hari ke-8 loh. Bayangkan sudah hari ke-8, tetap saja kita tidak mau bertobat. Kan bahaya ini. Gitu. Walaupun 40 hari ya Romo ya, tapi hari ke-8. Iya. Jangan ditunggu sampai last minute, hari ke-39 baru bertobat. Kamu pikir, wah, Romo masih berapa ini? Masih 30 hari lagi nih, saya nanti ke-39. Oh, 39 malah kamu ditabrak motor nanti. Nggak sempat bertobat. Maaf. Iya, jadi kita diajak terus untuk bertobat. Dan berarti ini jelas sekali ya. Tanda itu berarti Tuhan Yesus sendiri ya. Tuhan Yesus sendiri itu tanda. Yeah. Dan kita diajak untuk mari kita bertobat dan kita juga diajak untuk terus memperbaiki relasi dengan Tuhan setiap hari, terutama dalam masa prapaskah ini ya Romo ya, supaya kita tuh semakin berbuah, semakin bertobat seperti yang tadi Romo Santoso juga katakan ya. Tadi diberikan bahwa tadi dikatakan bahwa supaya kita itu menjadi gembala yang baik ya, gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik. Ya. Dan jadi posisi gembala yang baik adalah posisi Yesus itu pada pengenalan itu ya. Gembala yang baik adalah Yesus sendiri. Jadi dia tidak hanya tahu nama kita, tapi juga dia benar-benar mendengar suara kita, tahu suara kita. Itu dalam relasi. Nah, maka sebenarnya tadi kan saya katakan, jadi tandanya sudah jelas, sekarang yang dibutuhkan kan kepekaan kita. Maka tadi saya memberi sampai 5 poin tadi. Saya beri 5 poin tadi dari Kamus Bahasa Indonesia itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ternyata kan tinggal aja diaplikasikan dalam diri kita. Misalnya tanda berkaitan dengan sesuatu yang dikirim dalam hidup kita, kan kita harus hati-hati. Atau gejala dalam diri kita, atau berkaitan dengan sifat kita, atau berkaitan dengan pengenalan dalam diri kita, lalu yang terakhir berkaitan dengan petunjuk. Kan sebenarnya kita ada semua itu dalam hidup. Jadi tinggal dibutuhkan aja kepekaan. Dan itu teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut berkaitan dengan arti tanda itu. Saya hanya menjelaskan 5 saja. Gitu. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Iya, betul. Sebenarnya di situ. Karena dalam renungan saya juga pagi ini, saya mengajak tidak hanya melihat tanda salib atau tanda luka-luka Yesus, tapi juga tanda dalam diri kita. Kita sendiri harus bisa melihat, karena setiap bangun pagi misalnya, kita bisa membedakan, saya lagi semangat atau lesu, atau lagi sedih, kan kita bisa merasakan sendiri kan bangun tidur itu. Misalnya pagi ini dokter, misalnya kamu, Livia, pagi ini kamu bangun tidur gimana? Yang kamu rasakan apa? Justru hari ini tuh saya mimpi buruk. Tadi. Seperti itu. Iya, tadi pagi saya ngimpi orang tua dari teman saya yang di Filipina, Romo, meninggal. Lalu pinjam HP saya untuk live. Lalu saya bingung, saya harus pergi. Gimana ini live-nya?
Lalu dalam mimpi itu kamu harus bayar itu karena HP-mu dipakai gitu. Jadi itu jadi macam-macam ya. Lalu ada yang tadi cerita pagi-pagi semangat sekali Romo karena apa? Saya sampai menyanyikan lagu Ku Bersyukur karena bahagia sekali hari ini. Nah itu jadi macam-macam ya yang dikirim kepada Tuhan itu Betul, pengalaman kita pagi ini. berbeda-beda ya Iya. Romo. Hari ini sih mimpi buruk. Iya. Tadi mimpi buruk cuma waktu pas habis selesai habis selesai ikut misa, lega banget gitu. Mm-mm. Jadi Nah itu. udah happy lagi. Iya, itu kan kita sendiri kan yang mengatur kan kamu sendiri bukan orang lain. Iya, betul. Ya toh? Iya, artinya kalau kamu misalnya tidak bisa mengkontrol ya sudah, mimpi buruk itu akan terbawa terus seharian. Seharian bakal jadi bete terus. Iya. Tapi kamu bisa mengatur. Nah, seperti saya sudah oke, selesai. Saya sekarang IG live, saya mau berbagi. Udah lain. Yang kita rasakan lain. Nanti sore ada misa online untuk ulang tahun Arinka. Malam masih ada PDM. Jadi udah macam-macam kan kita. Gitu. Ini ada yang bisa menanggapi mengatur lagi satu hari. Romo, Ibu Iren. Ibu Iren Oh, boleh. menanggapi, harus sadar untuk segera bertobat dan siap bertransformasi. Yes. Oh iya, siap jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Jadi jangan hanya jadi ulat, tapi harus kepompong, harus jadi kupu-kupu. Kalau lama-lama jadi ulat nanti makan daun banyak, jadi jelek. Ya, kita diajak menjadi kupu-kupu ya, kupu-kupu saat nanti waktu pas Iya, Paskah ya. Sekarang ini kepompong ini. Ya. Iya, kita masa prapaskah ini kepompong. Nanti waktu Easter kita jadi kupu-kupu ya. Gitu. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya hari ini sahabat Evangeli, kita banyak sekali belajar hari ini tentang tanda. Dari 5 tanda tersebut yang sering sekali kita gunakan paling waktu kita berdoa adalah tanda salib. Itu ya, kalau yang saya pribadi, saya ingatnya seperti itu ya. Jadi tanda salib. Jadi kenapa salib. Mau meminta tanda begitukah? Gitu. Begitukah ya Romo? Tapi ternyata tanda. Udahlah, kalau apa Romo? Silakan. Jadi kalau kita jangan sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu ini angkatan yang jahat. Sudahlah, cukup mereka yang dikatakan angkatan yang jahat. Kita disebut angkatan yang beriman, angkatan yang baik, karena kita percaya dengan Tuhan Yesus yang menjadi tanda besar bagi hidup betul, kita. Itu betul sekali. Tanda Tuhan Yesus sebagai tanda untuk kita ya, yang luar biasa. Tanda pertobatan, tanda prapaskah. Mari sahabat Evangeli, kita selami segala tanda yang Tuhan sudah berikan ya. Dia sendiri, Yesus sendiri yang sudah berikan pada kita, supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, relasi dengan doa semakin dikuatkan, dan juga tidak mencari-cari tanda lain, tapi hanya Dia, ya, hanya di dalam Dia. Boleh Romo? Karena di dalam Dia, karena di dalam Dia ada 2 hal. Kita bisa sungguh bertobat, dan kita mendapatkan kebijaksanaan. Karena dia lebih besar dari Nabi Yunus, dan dia lebih besar dari Salomo. Mengapa? Karena he is Savior. He is Messiah. Iya, itu. Lebih besar daripada tanda Salomo, tanda Nabi Yunus. Ya, Yunus, he is the Savior. Savior. Betul sekali. Luar biasa. Romo, boleh kita nyanyi? Kalau apa? Kenapa? Romo? Kalau orang Katolik mengatakan kauyan. Apa itu? Kauyan, penyelamat. Penyelamat. Kauyan, penyelamat. Iya, kauyan. Bahasa kantonnya kauyan. Ya. Boleh ini. Masaya. Masaya. Ya. Iya. Boleh Romo kita nyanyikan ini ya, karena berhubung tentang tadi tanda. Maka kita harus sadar bahwa sebetulnya tanda yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita nyanyikan satu lagu, Selidiki Aku ya. Wah, sih. Kita nyanyikan lagu, setelah itu mungkin doa penutup dan berkat dari Romo Santoso ya. Ya, siap. Oke, mari kita nyanyikan lagu Selidiki Aku ya. Sambil kita meresapi apa yang sudah Romo Santoso katakan dan firman Tuhan yang dikatakan sendiri melalui bacaan Injil ini. Mari kita nyanyikan sungguh-sungguh dengan hati kita dan penuh iman. Selidiki aku.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, sejak bangun tidur hingga saat ini, yang kami lihat hanyalah kebaikan-kebaikan-Mu. Dan itu adalah tanda yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Di saat kami bisa melihat kebaikan-Mu itu, maka kami yakin dan percaya itulah penyertaan yang sesungguhnya yang telah Kau berikan kepada kami. Dan lewat lagu yang tadi dinyanyikan secara indah, Engkau meminta kami untuk setia sampai di ujung hidup kami, karena Engkau juga setia. Maka berkatilah para sahabat kami yang saat ini sedang melakukan banyak aktivitas. Semoga di mana saja mereka berada, mereka tidak pernah melupakan tanda itu, yaitu tanda salib, tanda kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu jugamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Santoso. Iya, sama-sama. Renungannya. Dan terima kasih sahabat Evangeli yang sudah setia bersama kami dari pagi, dari tadi ya, dari pertama kali live sampai udah di penghujung acara hari ini. Dan jangan lupa sahabat Evangeli, kami juga akan ada acara EG Talk dan juga EG Pray. Jadi mengundang sahabat Evangeli yang ada di sini untuk bergabung dengan kami. Silakan bergabung dengan kami di EG Talk, nanti akan bersama dengan Romo Bayu. Dan juga ada juga satu lagi EG Pray yang akan bersama-sama tim Evangeli. Kami akan berdoa bersama, doa Rosario. Terima kasih untuk sahabat Evangeli semuanya. Dan juga untuk kontributor kami juga membuka ya lowongan untuk teman-teman mungkin sahabat muda, kaum muda yang ada di sini. Boleh silakan
mendaftarkan diri menjadi berpartisipasi bersama kami di tim kontributor bagi kalian yang rindu untuk menulis atau senang sekali membuat renungan pagi atau misalnya membuat konten-konten kreatif. Kami open recruitment ya buat sahabat evangelis kalian yang memang mau bergabung dengan kami. Silakan cek link di Google kami, di bio kami, di Instagram kami @evangeli.id. Terima kasih untuk sahabat evangelis semuanya. Ini banyak sekali terima kasihnya dari Ibu Iren, dari Crescentia, Oh, dokter, dari dokter Boleh. saya juga mau menyampaikan sesuatu. Nanti malam kami ada juga Persaudaraan Devosi Maria itu mengadakan Rosario. Kebetulan saya diminta jadi moderator karena pembicaranya itu adalah Profesor Adrianus Meliala. Itu nanti juga akan sharing di Persaudaraan Devosi Maria. Kalau teman-teman yang mau bergabung dalam doa Rosario bersama kami, nanti juga itu ada di IG-nya itu di Devosi Maria atau di IG saya bisa dilihat informasinya atau di Facebook saya ada. Tinggal aja ikut link Zoom atau Hidup TV atau YouTube. Jadi benar-benar kita mendapatkan inspirasi dari banyak orang beriman senior-senior kita. Kita semakin diteguhkan. Iya, begitu. Kalau yang mau bergabung silahkan dilihat. Persaudaraan Devosi Maria begitu. Ya, Romo ya. Iya, betul. Silakan dilihat di IG saya, di IG Devosi Maria, ada di mana-mana channelnya. Tapi yang jelas pembicaranya nanti adalah Profesor Adrianus, guru besar dari Universitas Indonesia. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Banyak acara berarti hari ini. Iya, supaya tidak jadi angkatan yang jahat. Oh iya, biar kita menjadi tanda. Nggak usah minta tanda lagi. Tuhan Yesus sudah jadi tanda. Jadi nggak jahat. Janganlah. Jangan jadi orang jahat, orang Katolik harus jadi orang baik. Iya, betul. Iya, Sudah banyak orang jahat, cukup. Jangan ditambah. Ya, terima kasih ya semua sahabat evangelis dan juga mungkin yang di sini dari Persaudaraan Devosi Maria, Ibu Iren Sugiarto. Terima kasih untuk tanggapannya dan mohon maaf juga apabila mungkin kami ada salah kata atau misalnya ada yang tadi nyebut kata Nyai Roro Kidul, saya minta maaf. Nyebut Sirangga dan Cinta, minta maaf. Nanti kita akan bertemu kembali nih dengan Romo Santoso ya, mungkin jadwalnya Rabu depan. Oh ya tuh, Rabu depan. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Yesus memberkati. Bye bye. Tinju Boya. Thank you.